IKN atau Ibu Kota Negara yang bernama Nusantara adalah calon kota modern, kota hijau, kota canggih, masa depan, milik Indonesia, dan berada di tanah Indonesia yaitu Pulau Kalimantan. Pembangunan IKN terus dikebut agar bisa diresmikan pada tahun 2024 Agustus untuk tahap pertama. Nantinya pembangunan IKN akan terus dibangun sampai tahun 2045. Untuk progres pembangunan IKN Nusantara itu sudah mencapai 36% di sekitaran April 2023. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR terus mempercepat pembangunan IKN tahap 1 yang ditargetkan rampung 2024 tahun depan. Adapun proyek yang sedang digarap mencakup pengerjaan infrastruktur dasar. Rinciannya terdiri atas infrastruktur air, minum, sanitasi, jalan, gedung kantor, hingga perumahan. Sebagai informasi, KIPP seluas 6.600 hektar pembangunannya difokuskan di kawasan 1A yang bakal dibangun Istana Negara, kantor-kantor, hingga jalan-jalan yang membentuk kawasan tersebut. Jadi kawasan 1A itu untuk pusat pemerintahan. Ada istana, di sebelahnya ada Bappenas, ada Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, dan ada beberapa kementerian. Dan juga ada BI atau Bank Indonesia. Untuk progres hunian pekerja terdiri dari 22 tower untuk tenaga ahli dan tenaga terampil. Bangunan dilengkapi dengan masjid, kantor, kantin, klinik, toko, dan lainnya. Menurut Danis, 22 tower ini menyediakan 3.300 tempat tidur yang bisa menampung hampir 16.000 lebih orang. Danis berharap pembangunan IKN bisa juga merubah budaya kerja, seperti warung kumuh yang berdiri di sekitar proyek. Dalam pembangunan IKN, Danis menyebut akan lebih terorganisir, baik dari sisi kesehatan, kebersihan, kamar mandi, dan lainnya. Kemudian dilaksanakan juga pembangunan akses jalan tol seksi 5A. Akses jalan tol ini akan menyambung ke arah Pulau Balang Besar, Jembatan Balang Besar, dan Jembatan Balang Kecil. Danis menyebut Jembatan Balang Kecil itu nantinya akan diduplikasi. Selain itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menyatakan luas ibu kota baru di Kalimantan Timur memiliki 256.142 hektar. Luas itu 4 kali lebih besar dari Jakarta dan 3 kali dari Singapura. Di sisi lain, penduduk kota IKN juga ditargetkan hanya diisi oleh 1,9 juta jiwa. Ia mengatakan, karena kita akan memiliki kota yang semuanya seimbang dengan alam dan manusia, ujarnya. Luas IKN itu secara keseluruhan akan dibangun bertahap sampai 2045. Saat ini pemerintah sedang fokus membangun kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP sampai 2024 yang luasnya 6.671 hektar. Bambang menuturkan 65% dari luas IKN akan dibiarkan sebagai hutan tropis. Hanya 25% dari total area yang akan dibangun perkotaan dan 10% dijadikan taman serta area produksi makanan. IKN Nusantara disebut akan memiliki 9 daerah ekonomi yang masing-masingnya memiliki tema. Selain KIPP, ada juga pusat ekonomi dan keuangan, 17.206 hektar. Area energi terbarukan 6.753 hektar. Area pariwisata 9.761 hektar. Layanan pendidikan 12.067 hektar. Kawasan inovasi dan penelitian 3.720 hektar.
Area komoditas pertanian, perdagangan, dan logistik itu 2.986 hektar. Industri pertanian 4.299 hektar. Dan kawasan perikanan budaya 9.084 hektar. Sebagai informasi, selaku Kepala Otoritas IKN, Bambang Sutantono memperoleh hak keuangan yang diterima sebesar 172 juta per bulan. Penghasilan itu terdiri atas gaji pokok sebesar 5 juta, tunjangan melekat sebesar 648.000 rupiah, tunjangan jabatan 13.600 rupiah, dan tunjangan kinerja itu sebesar 153 juta. Selain itu, Kepala Otorita IKN menerima dana operasional sebesar 178 juta. Dana operasional diberikan dengan ketentuan 80% secara lumsum dan sebesar 20% untuk dukungan operasional lainnya. Sementara itu, Wakil Otorita IKN saat ini dijabat Doni Rahayu menerima hak keuangan sebesar 155 juta rupiah. Wakil Otorita IKN juga menerima dana operasional sebesar 145 juta rupiah. Dana operasional diberikan dengan ketentuan 80% secara lumsum dan sebesar 20% untuk dukungan operasional lainnya. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 13 Tahun 2023 tentang keuangan dan fasilitas lainnya. Dan kita harapkan IKN Nusantara menjadi tonggak sejarah peradaban Indonesia, karena di Jakarta, di Jawa sudah sangat padat. Maka dari itu pemerintah Indonesia menginginkan pemerataan pembangunan agar cita-cita Indonesia menjadi negara maju itu terwujud. Dengan ada IKN, pembangunan semakin merata karena IKN adalah lokomotif untuk Indonesia di masa depan. Jadi, Sobat Maju, bagaimana pendapat kalian?